Halo teman-teman, Renar Budiarto, welcome back to my channel. Teman-teman, kali ini saya mau sharing film judulnya Devil's Spawn. Eh, Dibilang bagus sih, cuman filmnya agak aneh juga, tapi bagus, menarik, jadi inspirasi ke kita juga. Inspirasinya itu bahwa kita selalu hati-hati untuk mencari pasangan dalam apa yang semua yang kita lakukan, termasuk mencari pasangan, mendapat pasangan. Nggak bisa apa hanya banyak dilihat di luarnya saja, cuman kita dalam melihat pasangan harus melihat sampai ke dalam-dalamnya. Penting banget. Daripada kita di perjalanan nggak enak, mendingan dari awal kita sudah harus mengetahui uh, pasangan tuh luar dalam, sampai nanti rencana ke depan. Nggak bisa asal nanti gini ya, nanti nikah aja ya, nanti gimana, nggak. Kemudian sifat dari awal semua harus kita bisa lihat benar-benar, kondisi sulit, kondisi marah, kondisi nggak enak, bagaimana tuh dia itu, gimana keadaannya. Kalau dalam kondisi yang nggak enak, kita tetap nggak enak hati kita, udah deh jangan deh teman-teman, karena nanti kalau sudah menikah itu akan terus ke bawah, itu biasanya nggak mungkin dong. Waktu pacarannya, waktu kenalnya dia waktu marah nggak enak, nanti waktu nikah jadi enak, kebalik apa ya? Bisa nggak waktu waktu dari pacaran enak ya, kondisi sulit, kondisi dia tertekan, kondisi dia susah, nanti menikahnya itu gimana gitu? Apakah bisa berbalik atau sama atau bagaimana? Itu logika aja. Kalau yang belum intens, belum intim aja begitu, gimana nanti waktu menikah? Jadi di Devil's Spawn ini ceritain ada pasangan sudah menikah, keluarganya mengenal keluarganya ikut dalam pernikahan semua. Nah, tetapi horor dimulai saat bulan madu. Jadi waktu kelar menikah mereka pergi honeymoon bulan madu. Nah, nggak ngertinya ini makanya nggak total, anehnya itu nggak total perencanaannya itu. Kok ceweknya seperti nggak tahu honeymoon di mana gitu. Ternyata honeymoon itu di pulau kecil mungil pitik banget, bukan pulau ya, dibilang pulau karena ya daratannya terpisah dari daratan yang luas gitu. Tapi anehnya itu kok bisa nggak tahu itu di mana, kok jadi seperti nggak tahu, terus signal di sana nggak tahu gimana. Oke. Dia sebenarnya takut di pulau itu. Kemudian dalam perjalanan dia bohong, katanya nggak dengerin. Dia udah cukup dong, misalnya udah 7 hari atau berapa hari dia mau jalan balik ke kota ceweknya, tapi dilarang, malah marah, malah dipukul. Wah, jadi ini kayak zaman pemerkosaan banget kayak gitu. Jadi itu udah kacau. Harusnya kan hal-hal kayak gitu itu udah fatal banget, dan gimana ya? Dari awal signal nggak ada, dibilang manja ini itu. Padahal kan dia mau, si perempuan mau kabarin orang tuanya, ibunya, itu haknya dia. Kayak gitu. Kemudian gimana orang mau belanja, mau makan, mau masak, mau sayurnya terpenuhi, gimana sih? Kok cuma tinggal di pulau pitik gitu, pitik banget. Jadi pulau di tengah danau. Ya kayak gitulah pokoknya. Ya udah, dari perjalanan dia kerja melukis kayak gitu kan. Si lelaki ya cuman di sana-sana aja, ngebetulin genteng lah. Kayak gitu aja, nggak ada. Makanya saya bingung. Ini filmnya agak nggak masuk akalnya, itu kan orang harus makan. Nah, selama ini nggak digambarin dia makan apa tiap hari. Apa bawa makanan, tapi saya nggak ngeliat bawa makanan. Udah di danau itu disiksanya itu si cewek nanti dimarahin, dia bilang dia mau pulang, mau keluar kota gitu kan, balik ke kota, nggak dikasih. Udah gitu obat penahan ininya nggak, biar nggak hamil, penekan hormon kesuburannya itu hilang, nggak ada kan. Terus biarin, dia bilang. Jadi dia tadinya nggak sinkron, tadinya dia bilang mau nunda kehamilan dulu, tapi ternyata ceweknya mau, biar cowoknya mau malah ini hamil dan kehidupannya di sana. Jadi kenapa itu nggak digambarin dari awal kalau cowoknya itu kehidupannya itu
sebetulnya maunya di sana aja. Tuh cewek kok bisa nggak tahu, jadi banyak gak sinkron. Jadi berarti kan nih pacarannya kok kayak asal aja, apa tadinya ceweknya juga stres apa gimana gitu. Di sana masang jebakannya itu makanannya nggak tahu mancing kayak gitu yang saya lihat. Kemudian masang jebakan kelinci. Nah itu udah dipersiapin di awal. Nah senjata itu nanti dipakai untuk jatuhin si laki itu sendiri oleh si perempuan karena terlalu nyiksa. Terus si perempuan ini mau kabur berapa kali kan, itu udah tanda nih udah nggak betah banget. Terus dilarang, dipukul segala kayak gitu. Udah setelah kejadian itu dia udah stres banget. Pelampungnya dihancurin, kapak dihancurin, semuanya serba dihancurin. Itu alat-alat yang dia biasa untuk pakai, si perempuan pakai untuk menuju ke pulau seberangnya dari danau itu, dari pulau di tengah danau. Semua dihancurin, jadi kok kehidupannya kayak direnggut. Jadi waktu di pacaran dia gambarin hanya melihat indahnya cinta aja kayak gitu, tapi nggak kenal, itu aneh kan. Ya sudah, jadi dia cari cara seperti rokok. Dia tahu dia sering rokok nih si cowok. Pemantiknya itu semua dihabisin. Jadi kayak gitu-gitu membuat si cowok harus ke kota. Nah ternyata waktu dia pergi ke kota naik mobil, mogok kendaraannya, dia balik. Nah si itu cewek udah siapin semua jebakan, mulai dari dia nyebrang pakai pelampung yang dia selotip itu untuk masang jebakan di situ. Dia udah kayaknya dendam, marah banget. Jadi ingat teman-teman, nikah itu nanti harus siap semua, udah tahu semua dalamnya. Nggak bisa nih kayak gini nih, ini kacau namanya. Dia siapin tuh jebakan, udah itu dia udah pernah lihat shotgun dan dia pernah make, maka dia kayak familiar cara pakai shotgun, tembakan senapan tuh bagaimana. Kemudian dia udah siapin lagi kunci mobil di mana, dia tahu di dalam kotak itu. Cuman itu udah diumpet-umpetin semua deh sama si itu. Kemudian kelihatan sebelumnya tuh dia seperti di stalking, diikutin waktu masih pacaran sama orang lain. Jadi ini orang emang ngincer nih cewek bener-bener, tapi nggak ngerti kenapa tuh cewek nggak tahu bahwa kehidupan Nick Mit nih ya namanya itu seperti ini, bahwa dia akan dibawa dalam kehidupan awal saja udah nggak beraturan seperti itu. Udah akhirnya di perjalanan tuh mobil mogok sendirian, dia balik ke kabin, bener dia udah siapin jebakan kelinci segala. Si itu marah, tahu itu bangku yang didudukin itu basah. Udah itu kan emang kakinya si perempuan tuh diikat tuh pakai rantai. Jadi ini udah indikasinya udah jelek banget. Marah, bener dipukul lagi segala, tapi dia udah tahu jebakan kelincinya segala di mana. Dia sundut itu rokok yang dia si laki bawa dari daratan seberang, disundut lah ini. Waktu dia lengah banget dia bisa nyundut. Kemudian akhirnya dia keinjek, tuh laki keinjek jebakan kelinci. Udah gitu kan pingsan, udah itu dipukul pakai kayu ini. Jadi kok kayaknya kejem banget. Jadi mendingan susah di awal, pahit di awal sebelum menikah teman-teman, daripada di pernikahan serem banget. Ya sudah, akhirnya setelah itu udah dia pingsan, dia lari dong cepet ke dalam untuk nggak tahu dia mau perginya bagaimana, apa berenang bagaimana, udah kalap deh cewek juga. Ternyata si itu bangun, dendam gitu, ditarik. Dia ngelihat shotgunnya ada, si cewek ngelihat shotgun, ditembak akhirnya tuh laki suaminya. Udah akhirnya dia taruh lagi, kan hanya terkena di tangan, nggak kena nyawa. Dia juga nggak tega kayaknya. Dan dia juga nggak ngeliat ada pelurunya ada berapa lagi. Akhirnya rantainya itu dia buka, tuh perempuan dia taruh ke shotgun, tembakan itu. Dia pergi ke arah lain, tuh cewek berenang, nyebrang, kemudian terkena, dia dengar suara ledakan senjata itu. Berakhir tragis jadinya. Nah itu teman-teman, akhirnya dia ke kota jalan kaki, ngeliat mobilnya segala, tapi aman tuh di perjalanan digambarin. Jadi yang nggak aman malah di domestiknya aja, di
waktu menikah itu. Serem ya teman-teman. Jadi kalau itu banyak gila di luar kita, kitanya harus siap aja semua. Jangan ngaco, jangan asal nikah-nikah aja, atau orang yang sudah pacaran lama mengenal aja bisa ada masalah karena psikologi, kejiwaan orang kan bisa aja ada aneh-aneh. Ya udah, setelah itu film berakhir, dia berjalan, harusnya selamat lah. Itu pelajaran teman-teman. Semoga bermanfaat. Jangan kita asal mau enak-enaknya dia, ini pikir nikah nanti enak, enggak, dari awal sudah tahu. Misalnya dia marah nggak enak gimana, waktu dia marah ke kita nggak enak itu, waktu dia sakit hati ke kita gimana, itu udah kita ingat semua. Jangan harap waktu di nikah itu semua berubah. No. Fatal waktu pacaran begitu, itunya bisa begitu loh, malah lebih parah karena lebih dekat jadinya. Cari yang betul-betul nggak nyakitin, nggak buat diri kita nggak enak. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Bye bye teman-teman.